Assalamualaikum teman-teman. Saya Yohana Francisca Pramudita Putri. Saya Anissa Ovianita Sari. Saya Putri Febrianti. Dan saya Ari Amanda. Selamat menyaksikan video presentasi kami dan semangat belajar. Hai semuanya, kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan tentang pembelajaran klasikal individual. Nah teman-teman, simak ya tentang pembelajaran klasikal individual berikut ini. Nah, pada bagian pertama, saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri, dan metode yang diterapkan dalam pembelajaran klasikal. Nah, yang pertama, pengertian. Klasikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah secara bersama-sama di dalam suatu kelas. Sedangkan, menurut Syaiful, segala pembelajaran klasikal adalah kegiatan penyampaian pelajaran kepada sejumlah siswa yang biasanya dilakukan oleh pengajar dengan berceramah di kelas. Nah, dalam Taufik pada tahun 2010. Kemudian, istilah klasikal menurut Erman bisa diartikan sebagai secara klasik yang menyatakan bahwa kondisi yang sudah lama terjadi bisa diartikan sebagai bersifat kelas. Jadi pembelajaran klasikal berarti pembelajaran yang konvensional yang biasa dilakukan di kelas selama ini, yaitu pembelajaran yang memandang siswa berkemampuan tak berbeda sehingga mereka mendapatkan pelajaran secara bersama dengan cara yang sama dalam suatu kelas sekaligus. Serta, kegiatan mengajar seorang guru dapat menggabungkan beberapa metode sekaligus, misalnya ceramah dengan tanya jawab untuk sebuah kombinasi dalam Atmajaya tahun 2015. Nah teman-teman, jadi dari sini telah kita dapat pandangan bahwa pembelajaran klasikal adalah pembelajaran yang selama ini kita lakukan pada sekolah, yaitu semasa 12 tahun sekolah. Kemudian, tujuan pembelajaran klasikal. Nah, di sini ada Hadiyati dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyatakan, pengajaran klasikal merupakan kemampuan belajar yang utama. Hal itu disebabkan oleh pengajaran klasikal merupakan kegiatan mengajar yang tergolong efisien. Secara ekonomis, pembiayaan kelas studi lebih murah, oleh karena itu ada jumlah minimum siswa dalam kelas. Jumlah siswa dalam kelas pada umumnya berkisaran antara 10 sampai 45 orang. Dengan jumlah tersebut, seorang siswa dapat belajar dengan cara klasikal, berarti melaksanakan dua kegiatan sekaligus, yaitu pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. Menciptakan kelas dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan belajar. Nah, dari tujuan pembelajaran klasikal ini kita garis bawahi bahwa tujuannya adalah pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. Kemudian kita bahas apa itu pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara baik dan menyenangkan yang dilakukan di dalam kelas bersama sejumlah peserta didik yang dibimbing oleh seorang guru. Kemudian untuk pengelolaan pembelajaran yaitu guru dituntut kemampuannya menggunakan teknik-teknik penguatan dalam pembelajaran agar ketertiban belajar dapat diwujudkan. Selanjutnya, ada ciri-ciri pembelajaran klasikal. Nah, Fembrianto mengumumkakan bahwa ada 4 ciri dari pembelajaran klasikal. Yang pertama, seorang guru menghadapi kelas yang terdiri atas sejumlah siswa. Kemudian yang kedua, siswa-siswa itu sebaya dalam usianya. Kemudian pada waktu yang sama, guru memberikan pelajaran kepada siswa-siswa tersebut dan mereka mengerjakan tugas-tugas pengajaran bersama-sama. Kemudian yang keempat, pada awal tahun pelajaran kelas itu memulai program pengajaran secara bersama-sama dan pada akhir tahun pelajaran sebagian besar di antara mereka naik kelas bersama-sama pula, kecuali beberapa siswa yang dianggap gagal harus tetap tinggal kelas. Nah, ciri-ciri tersebut melambangkan pembelajaran klasikal yang selama ini telah kita tempuh 12 tahun. Mungkin ada pun teman-teman yang pembelajarnya tidak menggunakan pembelajaran klasikal, mungkin nanti akan dibahas tentang pembelajaran individual. Kemudian, ada metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran klasikal ini. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, kita ingat kembali nih teman-teman, apa itu metode ceramah? Metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pelajaran secara lisan. Metode ini banyak dipilih oleh guru karena mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu khusus serta tidak perlu merancang kegiatan siswa.
Dalam hal ini, siswa hanya diharuskan untuk melihat dan mendengar serta mencatat tentang komentar informasi penting dari guru yang selalu dianggap benar itu. Padahal dalam diri siswa terdapat mekanisme psikologi yang memungkinkannya untuk menolak di samping menerima informasi dari guru. Selanjutnya yaitu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, siswa akan tertarik dalam mengembangkan daya pikirnya, kemampuan berpikir siswa dan keruntutan dalam mengemukakan pokok-pokok pikirannya dapat terdeteksi ketika menjawab pertanyaan. Metode ini dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut pada berbagai sumber belajar. Metode ini akan lebih efektif dalam mencapai tujuan apabila sebelum proses pembelajaran siswa ditugasi membaca materi yang akan dibahas. Nah, kemudian adapun penggabungan ataupun yang telah disampaikan di awal, ada juga yang menggabungkan antara metode ceramah dan metode tanya jawab dalam pembelajaran klasikal. Nah, kemudian untuk pembelajaran klasikal juga memungkinkan kita untuk menggunakan metode lainnya. Namun, yang biasanya digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Nah, selanjutnya akan dibahas atau dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran klasikal. Langkah yang pertama yaitu adalah kegiatan mengamati. Kegiatan ini dapat dilakukan berupa siswa membaca, mendengar, menyimak, atau melihat dengan atau tanpa alat. Yang kedua yaitu bertanya. Dalam hal ini, siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Siswa melakukan eksperimen dan mengamati objek atau kejadian. Langkah selanjutnya adalah mengasosiasi atau menalar, di mana siswa mengolah informasi yang telah dikumpulkan dari hasil kegiatan eksperimen maupun dari hasil kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Dalam kegiatan ini, siswa menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan dari langkah-langkah sebelumnya. Setelah kita membahas mengenai langkah-langkah dari model pembelajaran klasikal, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari model pembelajaran tersebut. Kelebihan yang pertama yaitu guru mudah menguasai kelas. Kemudian mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Selanjutnya dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. Hal tersebut dapat terjadi karena misalnya kita menggunakan metode ceramah atau metode ekspositori. Yang selanjutnya yaitu mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik, lebih ekonomis dalam hal waktu. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam metode ceramah, guru hanya menerangkan, tidak ada percobaan atau eksperimen. Selanjutnya, memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan kearifannya. Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas, membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. Kemudian, jika digunakan dengan tepat, maka akan dapat menstimulasikan dan meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari beberapa sumber lain. Selain ada kelebihan dalam suatu model pembelajaran, pastinya juga ada tentang kelemahan ataupun kekurangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelemahan atau kekurangan tersebut. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu mudah menjadi verbalisme. Yang kedua, yang visual menjadi rugi dan auditif mendengar. Yang benar-benar menerimanya. Yang ketiga, bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Karena metode yang digunakan itu-itu saja, siswa bisa bosan dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Dan yang kelima, cenderung membuat siswa pasif. Hal tersebut terjadi karena siswa hanya mendengarkan, siswa tidak melakukan percobaan ataupun eksperimen.
Baiklah, saya Anissa Olvianita Sari dengan NPM 19130210117 akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran individual, khususnya pengertian, ciri, dan metode yang diterapkan dalam pembelajaran individual. Pengertian, individual sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai atau berhubungan dengan manusia secara langsung atau bersifat perseorangan. Sedangkan Individual Learning Plans or ILP merupakan program bimbingan dan konseling yang dapat digunakan oleh konselor dalam membantu siswa merencanakan pendidikan sampai dengan pengambilan keputusan studi lanjut ke perguruan tinggi. Pembelajaran individual adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru dengan menitikberatkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu, menurut Mujiono dalam Turjai 2014. Pembelajaran individual ini merupakan suatu strategi pembelajaran, seperti menurut Rowntree dalam Sanjaya yang dikutip dalam Nur 2017, membagi strategi pembelajaran ke dalam strategi penyampaian penemuan atau exposition discovery learning, dan juga strategi pembelajaran kelompok individu atau groups individual learning strategy. Menurut Wina Sanjaya dalam Nur 2017, strategi pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. Pembelajaran individual ini strateginya adalah bagaimana seorang guru bisa merancang aktivitas belajar yang dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Dalam pembelajaran individual ini, kecepatan, kelambatan, ataupun keberhasilan dari pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan dari individu yang bersangkutan. Selain itu, pada pembelajaran individual ini, bahan pembelajarannya dapat didesain sendiri. Atau artinya, materi pembelajaran yang disajikan itu dapat didesain untuk belajar secara sendiri atau mandiri, seperti halnya modul pembelajaran. Melalui pendekatan pembelajaran individual ini, siswa dituntut dapat belajar secara mandiri, tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Sisi positif dari penggunaan pendekatan ini adalah terbangunnya rasa percaya diri siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan pembelajaran, dan siswa tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan pembelajaran individual. Menurut Dimyati dan Mujiono dalam Turjai 2016, bahwa dalam pembelajaran individual, tujuan utamanya adalah pemberian kesempatan dan keluasan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu, dapat juga mengembangkan kemampuan tiap individu tersebut secara optimal. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran secara individual ini memiliki arti yang sangat penting bagi kepentingan pengajaran. Sehingga dalam pembelajaran individual ini, pengelolaan kelas itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran individual. Pembelajaran individual memiliki beberapa ciri, antara lain, yang pertama, siswa belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Artinya, kecepatan siswa tidak ditentukan oleh kecepatan pada kelasnya. Yang kedua, siswa belajar secara tuntas. Karena siswa akan ujian jika telah merasa siap. Artinya, siswa belajar sesuai dengan ketuntasan masing-masing, dan mereka akan melaksanakan ujian setelah dirasa mereka siap. Yang ketiga, setiap unit yang dipelajari memuat tujuan pembelajaran khusus yang jelas. Selanjutnya, metode yang biasa digunakan dalam pembelajaran individual menurut Hadiati dan kawan-kawan pada tahun 2016. Yang pertama ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ialah suatu cara penyajian bahan pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Dengan metode ini, antara lain, kita dapat mengembangkan keterampilan mengamati, keterampilan menginterpretasi, mengklasifikasi, membuat kesimpulan, dan juga menerapkan pembelajaran. Penggunaan metode tanya-jawab ini bermaksud agar memotivasi peserta didik untuk bertanya selama proses belajar mengajar berlangsung. Metode tanya-jawab ini mempunyai tujuan agar siswa dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang apa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada metode tugas. Metode tugas adalah metode penyajian bahan pembelajaran di mana guru akan memberikan tugas tertentu kepada siswa agar siswa melakukan kegiatan belajar. Di rumah, masalah tugas yang akan diberikan dapat dilaksanakan di dalam kelas, di luar kelas, di halaman sekolah, di perpustakaan, ataupun di rumah dengan catatan asalkan tugas yang
diberikan tersebut dapat dikerjakan. Pada metode ini diberikan karena dirasakan bahwa pembelajaran yang ada cukup banyak dibandingkan dengan waktu yang ada dalam pembelajaran yang sedikit. Sehingga dari metode tugas ini bisa merangsang peserta didik untuk aktif belajar, baik secara individual ataupun secara kelompok. Tetapi pada pembelajaran individual tentu metode tugas ditekankan untuk pembelajaran secara individual. Selanjutnya metode latihan. Metode latihan yang disebut juga sebagai metode training merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Selanjutnya, metode pembiasaan. Metode pembiasaan dapat diartikan sebagai sebuah metode dalam pendidikan yang berupaya untuk menanamkan kebiasaan dan juga dapat dikatakan bahwa pembiasaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembiasaan anak didik berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran dari pembelajaran yang akan dibahas. Nah, dalam metode pembiasaan ini dinilai akan sangat efektif jika pada penerapannya bisa dilakukan terhadap peserta didik yang berusia anak kecil, berkisar dari usia 3 sampai 11 tahun, karena pada anak seusia tersebut memiliki rekaman ingatan yang sangat kuat dan juga pada kondisi kepribadiannya yang belum matang sepenuhnya, sehingga mereka akan mudah terlarut dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada atau yang telah mereka lakukan sebelumnya. Selanjutnya, metode keteladanan. Metode keteladanan ialah upaya yang dilakukan seseorang, khususnya oleh guru, untuk berperilaku baik yang dapat ditiru oleh siswa. Metode keteladanan ini memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya pencapaian keberhasilan pendidikan. Karena dengan adanya metode keteladanan ini, siswa secara individu akan dapat mengikuti apa yang telah diterapkan oleh seorang guru atau oleh orang dewasa. Karena pada dasarnya, seorang murid atau siswa cenderung akan mengikuti perilaku yang telah diterapkan oleh seorang guru, karena guru merupakan panutan bagi mereka. Selanjutnya yaitu pengajaran individual dapat mencakup cara-cara pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, rencana studi mandiri. Guru dan siswa bersama-sama mengadakan perjanjian mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari dan apa tujuannya. Para siswa mengatur belajarnya sendiri dan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara berkala kepada guru untuk memperoleh pengarahan atau bantuan dalam menghadapi tes dan menyelesaikan tugas-tugas perseorangan. Yang kedua, studi yang dikelola sendiri. Siswa diberi sejumlah daftar tujuan yang harus dicapai serta materi pelajaran yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan daftar kepustakaan. Pada waktu-waktu tertentu, siswa menempuh tes dan dinyatakan lulus apabila telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, program belajar yang berpusat pada siswa. Dalam batas-batas tertentu, siswa diperbolehkan menentukan sendiri materi yang akan dipelajari dan dalam urutan yang bagaimana. Setelah siswa menguasai kemampuan-kemampuan pokok dan esensial, mereka diberi kesempatan untuk belajar program pengayaan. Yang keempat, belajar menurut kecepatan sendiri. Semua siswa harus mencapai tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan guru. Namun, mereka mengatur sendiri laju kemajuan belajarnya dalam mempelajari materi pelajaran tersebut. Yang kelima, pembelajaran yang ditentukan oleh siswa sendiri. Pengaturan pembelajaran tersebut menyangkut penentuan tujuan pembelajaran, pilihan media pembelajaran dan narasumber, penentuan alokasi waktu untuk mempelajari berbagai topik, penentuan laju kemajuan sendiri, mengevaluasi sendiri pencapaian tujuan pembelajaran, dan kebebasan untuk memprioritaskan materi pelajaran tertentu. Yang keenam, pembelajaran sesuai diri. Strategi pembelajaran ini mencakup 6 unsur dasar, yaitu kerangka waktu yang luas, adanya tes diagnostik yang diikuti untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat siswa, pemberian kesempatan kepada siswa untuk memilih bahan belajar yang sesuai, penilaian kemajuan belajar siswa dengan menggunakan bentuk-bentuk penilaian yang dapat dipilih dan penyediaan waktu mengerjakan yang luas, pemilihan lokasi belajar yang bebas, dan adanya bentuk-bentuk kegiatan belajar bervariasi yang dapat dipilih. Yang ketujuh, pembelajaran perseorangan tertuntun. Sistem pembelajaran ini didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran terprogram.
Setiap siswa diarahkan pada program belajar masing-masing berdasarkan rencana kegiatan belajar yang telah disiapkan oleh guru atau guru bersama siswa berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan dirumuskan secara operasional. Rencana kegiatan ini berkaitan dengan materi pelajaran yang harus dipelajari atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran individual. Yang pertama, pembelajaran dibatasi oleh waktu. Yang kedua, siswa dapat belajar secara tuntas. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta dipertimbangkan. Yang keempat, para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu yang dapat mereka sesuaikan. Yang kelima, gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasikan. Yang keenam, hemat untuk peserta dalam jumlah besar. Yang ketujuh, para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka pelajari. Yang kedelapan, merupakan proses belajar yang bersifat aktif, bukan pasif. Selanjutnya yaitu kelemahan model pembelajaran individual. Yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. Yang ketiga, peran instruktur perlu berubah. Dan yang keempat, keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa